Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali hari ini dengan Bu Guru Sri. Masih di pembahasan mengenai pecahan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sub kelima, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Nah, di papan sudah Bu Guru siapkan contoh soal, yaitu 2/5 ditambah 25%. Nah, kita bisa mengerjakannya dengan dua alternatif cara. Cara yang pertama adalah cara yang hasil akhirnya adalah pecahan, dan cara yang kedua yaitu cara yang hasil akhirnya adalah persen. Nah, kita akan coba dulu cara yang pertama ya. Cara yang pertama kita rubah dia menjadi pecahan. Berarti kedua angka ini harus sama-sama berbentuk pecahan ya. 2/5 sudah pecahan, kita langsung tulis. Sedangkan 25% ini belum berbentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan dari 25% ini adalah 25/100. Ingat ya anak-anak, persen itu artinya per 100. Nah, sudah bentuknya sama, sekarang langsung bisa kita kerjakan. Untuk mempermudah anak-anak mengerjakannya, bisa anak-anak sederhanakan dulu angka yang besar ini. Ya, biar gampang anak-anak nanti menjumlahkannya ya. 25/100. Kalau anak-anak mau sederhanakan, bisa dengan cara dibagi ya. Kita akan sama-sama membaginya dengan 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1. Sedangkan 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, jadi 25/100 ini bentuk sederhananya adalah 1/4. Sekarang kita akan kerjakan. 2/5 ditambah 1/4. Cara sederhananya adalah seperti ini ya anak-anak. 2 dikali 4 hasilnya 8. 1 dikali 5 hasilnya 5. Ini kalian tambahkan. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Sedangkan untuk penyebutnya kalian kali. 5 dikali 4 itu hasilnya 20. Maka jawabannya adalah 13/20. Tadi kita sudah mengerjakan dengan cara hasil akhirnya yaitu pecahan ya. Sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu cara persen. Berarti 2/5 ini harus kita rubah menjadi persen ya. 2/5. Persen itu tadi Bu Guru sudah bilang bahwa penyebutnya adalah 100. Berarti ini 5 untuk menjadi 100. Kita kalikan 20. Penyebut dikali 20, maka pembilangnya juga kita harus kali 20. 2 kali 20, 40. 5 kali 20, 100. Berarti 40/100 ini sama dengan 40%. Nah, sudah bisa kita jumlahkan sekarang ya. 40% ditambah 25%. Hasilnya adalah 65%. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa sih Bu Guru kok berbeda sekali hasilnya? Di pecahan kok 13/20, tapi di persen hasilnya 65%. Nah, anak-anak, 13/20 itu sama kok. Artinya dengan 65% sama ya anak-anak ya. Mari kita buktikan bahwa 13/20 sama dengan 65%. Nah, 13/20. Untuk menjadikannya dia itu persen, penyebutnya harus 100 ya anak-anak. Untuk menjadikan 100, 20 ini kita kalikan 5. Karena penyebut kita kalikan 5, pembilang juga kita kalikan 5. 13 dikali 5, 65.
20 dikali 5, 100. 65 per 100 sama dengan 65%. Sehingga 13 per 20 sama artinya dengan 65%. Jadi kalian boleh mengerjakannya dengan cara 1 merubah menjadi pecahan atau cara 2 merubah menjadi persen. Yang mana yang menurut kalian lebih mudah itu yang kalian gunakan ya. Selanjutnya kita akan membahas sub ke-6 yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Nah, perhatikan soal yang sudah guru sediakan di papan ya. 23 per 4 ditambah 16%. Sama seperti tadi, kita bisa mengerjakannya dengan dua alternatif cara, yaitu cara pecahan atau cara persen. Nah, kita akan coba terlebih dahulu dengan cara pecahan ya. Karena cara pecahan, maka kedua-duanya harus dalam bentuk pecahan ya. Untuk mudahnya ini bisa kamu jadikan pecahan biasa terlebih dahulu ya. 23 per 4 bentuk pecahan biasanya adalah 11 per 4. Ditambah 16% itu sama dengan 16 per 100. Nah, untuk memudahkan kamu menghitung 16 per 100 ini bisa kamu sederhanakan dulu menjadi 16 per 100 kita sama-sama bagi 4. 16 dibagi 4, 4. 100 dibagi 4, 25. Sehingga 11 per 4 kita tambahkan dengan 4 per 25. Nah, seperti tadi 11 kita kalikan 25 hasilnya adalah 275. 4 kita kalikan 4 hasilnya adalah 16. Ini kita tambah 275 ditambah 16 hasilnya 291. Untuk penyebutnya 4 kita kalikan 25. 4 dikali 25 adalah 100. Nah, sekarang 291 per 100 ini kita kembalikan dalam bentuk pecahan campuran. Hasilnya adalah 291 per 100. Ya, anak-anak. Ini bila menggunakan cara pecahan. Selanjutnya kita akan mengerjakannya dengan cara persen ya. Cara persen berarti 23 per 4 itu kita rubah menjadi persen ya. 23 per 4 bentuk pecahan biasanya adalah 11 per 4. 4 agar menjadi per 100 kita kalikan 25. 11 kali 25 275. 4 dikali 25 100. Sehingga menjadi 275%. Nah, bisa kita tambahkan langsung berarti sekarang 275% ditambah 16% sama dengan 291%. Ya anak-anak ya, sama seperti tadi 291 per 100 atau 291 per 100 sama artinya dengan 290%. Sekarang bebas anak mau kerjakan dengan cara yang mana ya. Nah, selanjutnya kita akan ke sub yang ke-7 yaitu penjumlahan 3 pecahan berbeda secara berturut-turut. Perhatikan contoh yang sudah guru buat. 3 per 4 ditambah 1 per 3 ditambah 4 per 12. Ketiga pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda. Anak-anak bisa mengerjakannya dengan dua cara. Yang pertama, kalian cari KPK. Berarti KPK ya. Sebelumnya sudah Bu Guru ajarkan mengenai mencari KPK. 4, 3 per 12, 4, 3 dan 12 ini KPK-nya adalah 12 ya. Kalian rubah berarti penyebutnya semua menjadi 12. 3 per 4 menjadi 12, penyebutnya kita kalikan 3. Penyebut kali 3, pembilang juga kita kalikan 3. 4 kali 3, 12.
3 kali 3, 9. Kemudian 1/3. 3 supaya penyebutnya jadi 12, kita kalikan 4. Pembilang juga kita kalikan 4. 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. Nah, karena ini sudah berpenyebut 12, tidak usah kita ganti. Berarti kita sudah mendapatkan penyebut yang sama ya. Berarti sekarang kita tinggal jumlahkan anak-anak. 9/12 ditambah 4/12 ditambah 4/12. 9 ditambah 4, 13. 13 tambah 4, 17. 17/12. Atau bisa ini berubah bentuknya menjadi pecahan campuran menjadi 1/5/12. Nah, itu untuk cara yang pertama. Untuk cara kedua, nah Bu Guru hapus dulu ya. Ini. Untuk cara kedua kita jumlahkan langsung 3/4 ditambah 1/3 ditambah 4/12. Kita jumlahkan dulu dua angka yang di depan ini ya. 3/4 ditambah 1/3. 3 dikali 3, 9. 4 dikali 1, 4. 13/4 dikali 3, 12. Baru kita lanjutkan. Ini kita sudah dapat hasilnya, yaitu ini. Kita lanjutkan dengan menjumlahkan sisanya 13/12. Karena sama sudah penyebutnya dengan 4/12. Langsung kita kerjakan ya anak-anak ya. 13 tambah 4, 17. 12 sudah sama penyebutnya per 12. 17/12 kita rubah jadi pecahan campuran 1/5/12. Sehingga hasilnya sama seperti kalian menggunakan cara 1 tadi ya. Boleh kalian menggunakan cara yang KPK seperti yang pertama tadi, atau menggunakan cara yang hitung dulu depannya baru ditambahkan sisanya, bisa ya. Terserah kalian yang mana yang kalian anggap lebih mudah. Nah, pembahasan yang terakhir atau yang ke-8 adalah penjumlahan pecahan dengan desimal ya. Perhatikan contoh soal yang sudah Bu Guru buat. 3/4 ditambah 0,5. Nah, kita bisa mengerjakannya dengan dua cara ya anak. Yang pertama cara pecahan dan yang kedua cara desimal. Sekarang kita coba dulu cara pecahannya ya. Pecahan berarti ini kan sudah bentuknya pecahan, nggak usah kita rubah bentuknya. Yang kita harus rubah bentuknya adalah 0,5 ini. Nah, kalau persen itu aturannya adalah biasanya adalah per 100 atau harus per 100. Kalau desimal ini per 10, per 100 atau per 1000 itu tergantung banyaknya angka di belakang koma. Ini komanya. Ada berapa angka di belakangnya? 1 angka. Berarti per 10 ya. 5/10. 0,5 ini artinya sama dengan 5/10 ya anak ya. Berarti 3/4 kita tambah 5/10. 3 dikali 10, 30. Ditambah 5 dikali 4, 20. 30 ditambah 20, 50. 4 kita kali 10, 40. Nah, bisa disederhanakan dengan menyoret nolnya ya, sehingga hasilnya 5/4. Berarti ini 3/4 ditambah 0,5 hasilnya adalah 5/4. Sekarang kita menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu cara desimal. Nah,
kalau tadi pecahan kita rubah semuanya menjadi pecahan, sekarang kita rubah semuanya menjadi desimal. Berarti 3/4 itu kita rubah menjadi desimal. Seperti yang tadi Bu Guru bilang, di bawah atau penyebutnya itu kalau untuk merubah jadi desimal itu adalah per 10, per 100, atau per 1000. 4 ini bisa nggak jadi 10? Nggak bisa ya. Kalau menjadi 100, bisa anak-anak dengan kalian kalikan 25. Apabila penyebut kita kali 25, maka pembilang juga kita kali 25. 3 kali 25, 75. 4 kali 25, 100. Berarti kalau per 100 ini harus ada 2 angka di belakang koma. Buat dulu komanya, berarti 2 angkanya adalah 75. Ini bentuk desimal dari 3/4. Sudah bisa kita jumlahkan sekarang ya. 0,75 ditambah 0,5 berapa? Nah, dalam penjumlahan desimal, komanya harus sejajar. Berarti 0,75 kalian tambahkan 0,5. Seperti ini bentuknya. Komanya itu sejajar ya. 5 tidak ada ditambah, turun langsung 5. 7 ditambah 5, 12. Simpen 1,25 ya, 1,25. Kok berbeda Bu Guru? Tadi di pecahan kok hasilnya 5/4, pakai cara desimal kok 1,25. Maka kita buktikan sekarang bahwa 5/4 itu sama dengan 1,25 ya. 5/4. Nah, nggak bisa jadi per 10, kita jadikan per 100 dengan mengkalikannya dengan 25. Penyebut dikali 25, pemilang kita kali 25 juga. 5 kali 25, 125. 4 kali 25 sama dengan 100. Karena per 100, 2 angka di belakang koma, berarti komanya 1, 2 di sini. 1,25 sama ya. 5,4 sama artinya dengan 1,25. Sekarang terserah kalian mau mengerjakan dengan cara pecahan atau menggunakan cara desimal. Yang mana yang kalian menurut kalian gampang, itu yang kalian pilih ya anak-anak ya. Untuk menajamkan pemahaman kalian mengenai 4 sub tadi, silakan kerjakan 4 latihan soal yang sudah Bu Guru siapkan ya. Soal pertama, 8/4 ditambah 30%. Soal kedua, 22/5 ditambah 20%. Soal ketiga, 3/12 ditambah 4/6 ditambah 5/8. Dan soal keempat, 2/8 ditambah 0,25. Nah, sekian video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap semangat sehat dan semangat belajar. Sampai jumpa.